Bapak, terima kasih. Kami percaya malam ini kami mau dengar apa yang jadi isi hati Tuhan. Kalau kami sudah mendengar kesaksian bagaimana Ibu NN sudah berjuang di dalam rumah tangganya, satu persatu suami, anak-anak sedang menuju pemulihan yang luar biasa. Kami percaya bahwa setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh damai sejahtera. Sekalipun dalam perjalanannya ada banyak hal yang membuat kami kehilangan damai sejahtera melihat masalah demi masalah. Tapi kami tahu ketika kami taat, kami ikut jalan Tuhan, semuanya pasti menuju hal-hal yang terbaik akan kami nikmati. Urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, tetap semangat, tetap sukacita ya, tetap punya pengharapan. Bagaimana tadi kita sudah dengar Bu NN ya, begitu luar biasa. Nah, hari ini saya juga akan berkhotbah karena banyak permintaan berapa kali orang DM saya, Bu, khotbah tentang anak gitu ya. Karena banyak masalah ibu-ibu rumah tangga, bukan hanya masalah keuangan, bukan hanya masalah masalah ekonomi, tapi anak ini juga salah satunya menjadi masalah yang utama juga ya. Nah, malam ini kita percaya bahwa Tuhan itu satu hal yang perlu kita tahu kalau saudara mempunyai masalah dengan anak. Ya, saudara percaya bahwa Tuhan itu tahu jalan hidup setiap kita, termasuk anak-anak kita. Tidak perlu takut. Mungkin hari ini yang kau harapkan dengan anak-anak yang kita lihat hari-hari ini tuh tidak sesuai dengan impian kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Kita menyekolahkan anak, ada beberapa ibu yang berkata gini, Bu, saya sekolahkan anak ke luar negeri, habis biaya banyak, nggak masalah Bu, memang impian saya mau menjadikan anak itu hebat, pintar, tapi saya kecewa ketika saya mengirim anak saya ke luar negeri, bukannya ilmu yang didapat itu yang baik, tapi mereka mengkopi yang buruk, sehingga anak saya punya kebiasaan hari ini berani sama orang tua, ya, kebiasaan yang tadinya ndak merokok jadi merokok, kebiasaan yang tadinya ndak suka dugem, bahkan kebiasaan yang tadinya taat sama saya, gaya hidupnya sudah berbeda seperti gaya hidup orang yang di luar sana, Bu Eli. Nah, banyak kekecewaan yang terjadi sehingga orang tua merasa gagal, orang tua merasa menyesal. Sekali lagi kita sebagai orang tua, kalau kita melihat anak kita dalam kegagalan, jatuh dalam dosa, ya baik keterikatan dengan game, keterikatan dengan apapun hari ini, kita semua jangan pernah kecewa. Sebaliknya kita tahu, kita ini tidak tahu jalan hidup anak kita, tapi Tuhan itu sudah tahu. Setiap kali kita mendoakan anak kita, percayalah, Tuhan itu pasti memagari anak-anak kita dengan anugerah. Air mata kita, apa yang kita pergumulkan tentang anak-anak jeripayah kita, ya doa-doa kita, itu sedang memagari anak-anak yang jatuh, tapi jatuhnya di dalam pagar anugerah Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut. Ya, seringkali kita ini sebagai orang tua merasa berhasil ketika kita sudah mengantar anak sampai jenjang perkawinan. Ya, ada orang tua, saya punya beberapa relasi yang berbicara, ternyata orang tua ini banyak yang salah ya. Dia bilang, kenapa kita merasa sudah menyekolahkan anak mengiring sampai jenjang perkawinan. Orang tua pilih jodoh, ya jodohnya yang kaya, yang tajir melintir, ya yang dari keluarga yang hebat. Sementara waktu pernikahan terjadi, kalau cuman tujuannya kaya, tanpa kita mengerti bahwa hidup dalam pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa orang kawinnya besar-besaran, nikahnya, pestanya, hebat, cuman bertahan 6 bulan, ada yang 5 bulan, ada yang 3 tahun, mereka sudah pada bercerai. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Suksesnya orang tua bisa mengantar anak itu bukan hanya sampai ke jenjang perkawinan, tapi kesuksesan kita mengantar anak itu sampai
pada akhirnya mereka tetap setia kepada Yesus. Itu satu karya yang luar biasa. Makanya jangan jemu-jemu untuk putus asa mendoakan mereka. Karena yang penting hari ini mereka boleh gagal dalam segala hal. Tapi kita percaya anak-anak kita tetap aman di dalam tangannya Tuhan. Nah, saya punya satu kesaksian di mana saya juga punya masalah dengan anak ketika prinsip saya dengan prinsip mereka itu berbeda. Saya juga bersyukur dari ketekunan saya menjadi orang benar yang setiap hari ya saya belajar untuk taat. Ternyata saya juga tidak kecewa walaupun saya melihat perjuangan saya juga nggak mudah. Saya juga bersyukur kalau dipikir-pikir anak saya yang nomor satu itu hebatnya gini. Anak ini anak yang apa ya, yang lulus sekolah bisnis juga pinter ya. Ternyata waktu dia sekolah Alkitab, dia juga lulusnya summa cum laude, IP-nya juga 4. Saya tuh kagum ya. Saya percaya ini bukan karena hebatnya saya, anak saya, tapi ini bonus, anugerah yang Tuhan berikan buat buat orang yang hari-hari ini tekun dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga secara akal. Mimpi nggak sih rumah tangga yang harusnya ya menjadi masalah, mungkin figur seorang orang tua sudah tidak ada ya, tapi ketika ada seorang ibu yang berdoa, Tuhan itu sanggup nggak membawa anak-anak kita ke jalan yang benar. Nah, satu hal prinsip yang membawa saya punya perbedaan prinsip dengan anak saya itu tentang perkawinan. Ya, menurut mereka, mama ini karena kasihan sama saya, mama sudah move on aja. Mama sudah lakukan sesuatu, bahkan beberapa kali anak saya bilang gini ketawa waktu kita kumpul makan. Mama kalau ada yang naksir boleh dong mama menikah lagi gitu ya. Dan saya cuman bilang, enggak, saya bilang, saya tetap mau jadi seorang istri yang setia. Karena di mata Tuhan ya, perceraian itu enggak ada kecuali sampai maut. Nah, menurut mereka, apa yang jadi prinsip saya itu karena saya terlalu fanatik sama Tuhan, ya. Sehingga mereka berkata gini, Mama coba pilih mana yang dipilih. Bercerai, tapi Mama damai sama Papa. Daripada sekarang Mama mengeraskan hati, tidak mau bercerai, tidak mau berpisah. Ya, kita lihat loh, Papa juga hidupnya sepertinya juga tidak mau ada cara untuk berdamai dan sebagainya. Ini kan bikin masalah gitu ya. Tapi saya cuma bilang satu hal, saya cuma bilang apapun yang terjadi untuk berdiri di atas kebenaran itu memang tidak mudah. Kalau kita semua cuma takut sama manusia tapi tidak menghormati kebenarannya firman, nanti kita ujung-ujungnya apa yang saya pertahankan untuk mempertahankan rumah tangga, keturunan orang benar, semuanya nanti gagal. Saya bertahan karena saya mau keturunan saya bukan keturunan orang bercerai lagi, tapi keturunan orang benar. Nah, ini yang saya pertahankan. Ini sempat membuat prinsip yang berbeda. Saya juga melihat anak mulai tawar hati juga sama Tuhan. Mereka bilang gini, intinya gini, Mama sudah bertahan membela kebenaran, tapi Tuhan mana bela Mama. Nah ini, apa yang mereka lihat? Mereka cuma melihat hasil. Mereka nggak lihat keberhasilan yang dicapai dengan ya pelayanan, hidup saya berubah, ya mereka juga bisa menikmati apa yang saya tabur tanpa mereka sadari. Hidup dalam anugerah Tuhan itu tidak mudah loh saudara. Ya, kalau bisa dapat jodoh hari ini baik-baik, itu semua hanya kemurahan. Anak bisa lulus sekolah summa cum laude, itu kan semua cuman bonus yang Tuhan berikan. Semuanya, tapi mereka tidak menyadari mereka rata-rata anak zaman sekarang, ya termasuk anak-anak pada umumnya, mereka itu cuma lihat standar keberhasilan Tuhan itu ketika apa yang didoakan itu berhasil. Jujur waktu prinsip ini terjadi, saya juga ngalami perjuangan juga, saudara. Yang namanya mereka mulai kalau diajak ngomong tidak seberapa respon. Oh, itu saya alami. Karena perbedaan prinsip ini, mereka menganggap saya terlalu mengeraskan hati. Jadi mereka sudah mulai malas ngomong sama saya, ya. Itu saya alami. Pada awalnya saya sedih juga. Saya melihat sesuatu masalah dalam kehidupan anak saya dengan saya merasa sedih juga. Tapi Tuhan itu selalu mengingatkan buat hidup saya. Tuhan bilang gini, jangan takut.
Aku sudah tahu jalan hidup anak-anakmu. Anak-anakmu itu tetap di dalam jalanku. Sekalipun terlihat rasanya apa yang kau doakan hari ini, membuat rasanya kok hasilnya seperti ini gitu ya. Tapi Tuhan tetap mengingatkan saya, satu ilustrasi yaitu anak yang terhilang. Ya, kalau saudara lihat ya domba dirham terhilang itu dicari, tapi anak yang terhilang itu lihat Tuhan ya seperti seorang bapak mengizinkan anak yang terhilang. Mungkin kita punya anak yang terhilang hari ini. Entah itu anak itu kurang ajar sama kita, anak tidak menghormati kita. Kalau dikasih tahu suruh belajar, anak-anak cenderung sekarang memberontak dengan berbagai alasan. Khususnya anak-anak zaman sekarang ini merasa tidak butuh orang tua. Kenapa? Karena dianggap orang tuanya mungkin lebih tidak up to date daripada Google ya, daripada AI ya. Mungkin mereka merasa bahwa nggak perlulah pendapat dari orang tua. Semua bisa di Google, bisa di AI. Semua punya jawaban. Termasuk waktu mereka sakit, mereka jarang butuh nasihat dari kita. Kadang-kadang kita sebagai orang tua merasa kita ini kayak orang tua nggak dibutuhkan. Ya ada seorang ibu yang berkata gini, Bu, saya itu loh sakit. Ngomong sama anak mama sakit, malah dimarah-marahi, malah dibilang mama ini terlalu lebay, katanya gitu ya, kurang olahraga, kurang gerak, ya, mama ini harusnya makan yang sehat supaya enggak buat kita anak-anak repot. Nah, lihat ya, padahal kalau dulu anak-anak zaman kecil sakit sedikit kita jam 2 malam aja kita setir mobil sendiri, ya, bawa mobil panas, kita bangun, tidak tidur, dikompres. Beberapa orang tua pasti pernah ngalami. Tuhan lebih baik saya yang sakit daripada anak yang sakit. Oh, saya dulu kalau lihat anak sudah sakit panas gitu ya, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan lebih baik panasnya pindahin ke saya, jangan anak. Nah, jujur kita sama anak pengorbanan itu memang luar biasa, tapi ekspektasi kita hari ini jangan terlalu berharap banyak. Ya, kita semakin berharap banyak mereka bisa mencintai kita dengan setulus hati, maka kita semakin kecewa. Lebih baik kita belajar yuk di Lukas 15 ayat 17 sampai 20 kita. Saya khotbah tidak lama nanti kalau ada tanya jawab seputar anak ya. Saudara kalau ada yang bantu tanya tentang Zoom, tentang sosmed saya yang baru, IG saya yang baru dibantuin ya. Karena pada beberapa orang itu bingung juga ya. Tapi saya percaya ada rencana Tuhan di balik semua hal yang buruk. Tuhan bilang gini, ada hal yang baik, tidak usah dipikiri. Jadi hari ini yuk kita baca terlebih dahulu. Nanti setelah itu baru kita cerita yang lain. Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia menyadari, lihat ya, anak yang terhilang, dibiarkan aja. Sudah, kalau kita punya anak yang bukan dibiarkan lepas tangan, saya selalu ngomong sama ibu-ibu gini, kita ini melepaskan anak yang lagi bermasalah ke dalam tangannya Tuhan. Karena tangan kita sudah tidak sanggup. Kita juga nggak mau debat, kita nggak mau cekcok tiap hari. Karena waktu kita cekcok, mereka punya pendapat itu jauh lebih hebat. Kita ini kadang-kadang sudah tidak bisa ngomong. Kita ngomong A, dia bisa menjelaskan detail seolah-olah kita ini yang salah. Ya sudah. Tapi percayalah kita tidak perlu cari pembenaran. Tangkep ya. Kita hari ini belajar. Sudah. Yang memang punya masalah, izinkan. Sudah, kita lepaskan ke dalam tangan Tuhan. Istilahnya gini, biarkan aja apa yang jadi pendapat mereka. Mereka mau punya pendapat yang salah. Mereka mau tidak menghormati kita. Seperti anak terhilang. Menghabiskan harta orang tua. Tidak menghormati orang tua. Bahkan berbuat yang berdosa sekalipun. Apa yang terjadi pada akhirnya? Anak itu menyadari keadaannya. Sampai dia menyadari sendiri. Tangkap ya. Anak menyadari keadaan, kalau dia sadar sendiri, itu pertobatannya nanti luar biasa. Tapi selama kita yang pakai kekuatan untuk menyadarkan dia, bukan kekuatannya Tuhan, dari pengalaman hidup yang akan terjadi nanti akibatnya apa? Dia cuma sadarnya sesaat. Tapi lihat apa yang firman Tuhan katakan. Menyadari keadaan katanya, betapa banyak orang upaan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. Berikutnya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya,
Bapak, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapak. Yang kedua, dia menyadari apa? Kesalahannya. Setelah dia menyadari keadaannya, dia mulai menyadari kesalahannya. Iya, aku ini bersalah loh. Selama ini apa yang aku lakukan, ini tidak benar. 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Sampai ayat 19. Itu berarti dia sadar dalam penyesalan. Orang yang sadar dalam penyesalan itu nanti akan kembali, akan jadi anak-anak yang luar biasa. Makanya ada firman di Mazmur 127 kalau nggak salah. Sebagaimana anak-anak itu di tangan pahlawan. Seperti panah di tangan pahlawan. Kita ini pahlawan-pahlawan yang sudah dipersiapkan Tuhan, khususnya ibu-ibu. Kalau imammu sudah tidak jalan, tidak bisa sebagai figur, maka ibu-ibu itu diberi otoritas. Engkau tetap pahlawan, penolong di dalam rumah tangga. Yang mana hari ini, yuk kita buka PowerPoint-nya. Bahkan ayat 20 kita baca terlebih dahulu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, lihat sikap bapak sebagai orang tua yang baik waktu menghadapi anak-anak yang bermasalah. Maka dari jauh ayah itu telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Hari ini yuk percayalah, kalau kita menghadapi anak-anak, lihat anak yang terhilang itu sudah ya meninggalkan rumah, menghabiskan warisan, hidup dalam dosa. Mungkin kita punya anak yang tidak menghormati kita juga. Mungkin ada beberapa orang tua yang pernah konseling. Saya belum meninggal, Bu Eli, sudah dituntut warisan. Ada banyak, bahkan ada yang orang tuanya belum meninggal, ditaruh di panti jompo, saudara. Makanya beberapa orang itu ngomong gini, hati-hati ya kalau sekarang punya anak zaman now, jangan sampai uang itu dikasih semua, nanti kamu di panti jompo kan, katanya gitu ya. Saya cuma bilang gini, ya sudahlah, jangan terlalu mikir yang buruk. Kita kan ya tidak kepingin besok-besok kita mengimani kalau anak kita membawa kita ke panti jompo. Ya kita imani pasti yang terbaik yang terjadi. Makanya jangan pernah berpikir negatif walaupun anakmu bermasalah. Karena anak terhilang itu kembali nanti akan sadar akan keadaannya saat terpuruk. Dia akan sadar akan kesalahannya dan sadar dalam penyesalan. Biarin aja. Yang lagi hari ini tidak bisa dinasehati, yang lagi jengkelin hati. Sudah, kita cuma bisa membawa mereka di dalam doa. Karena hanya Tuhan yang tahu jalan hidup mereka. Kita percaya, kalau kita sudah serah terima anak kita ke dalam tangan Tuhan, pastikan anak-anak ini ada di dalam tangan Tuhan yang tepat, saudara. Kita sudah berkata, Tuhan, aku sudah mengangkat tangan. Aku tidak tahu lagi aku harus berbuat apa. Tapi aku percaya engkau pasti punya cara untuk membentuk anak-anakku jadi baik. Nah, bahkan berikutnya kita percaya sebagai orang tua, kita juga punya prinsip. Seburuk-buruk anak kita tidak pernah menutup hati kita untuk tetap mengampuni, mengasihi mereka. Berapa banyak orang tua yang hari-hari ini karena terlalu dimaki-maki, dikatakan kasar, itu nyimpen sakit hati. Mereka sulit untuk mengampuni, mereka jengkel, marah, sehingga hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makin kita menutup hati, makin kita tidak melihat kuasa doa kita sebagai orang tua itu besar kuasanya. Karena ada banyak penghalang di hati kita yang membawa hari-hari ini doa-doa kita itu enggak berkualitas. Coba kalau saudara melayani anak yang bermasalah dengan sakit hati, dengan jengkel, dengan marah, kira-kira respon kita salah enggak? Jujur kalau saya tidak dirubah dengan firman, saya begitu berani tanya mama saya dulu kalau anak saya berani bentak saya gebrak meja, saudara. Saya berani pukul meja, saya akan teriak-teriak, saya akan tuding-tuding itu anak. Tapi sejak firman Tuhan mengubah saya, apapun caci maki, apapun hal yang menyalahkan hidup saya belajar untuk diam. Saya cuma berkata, Tuhan, aku serahkan anak-anakku ke dalam tangan. Aku percaya
Hari ini jangan pernah menutup pintu hatimu, jangan pernah hari ini ya, hari ini membuang anak kita, tapi tetap punyalah hati yang tetap mengasihi. Nah, kalau saudara lihat di Efesus 6 ayat 4, sebagai orang tua yang baik, yuk yang punya anak masalah tetap buka hatimu. Jangan pernah hari ini menyerah, karena Tuhan sudah tahu jalan hidup anak-anak. Kita tetap mendoakan mereka. Nanti saya ajari tip-tipnya, 3 hal aja nanti langsung kita praktek ya, supaya ini jadi doa. Enak loh, waktu saya praktek firman yang saya lakukan, di situ saya merasakan kuasa Tuhan bekerja. Mana yang lebih besar kuasanya? Kuasa doa atau kuasa mulut ngomel? Nah ini ya, kuasa mulut ngomel sama anak tidak akan bawa sesuatu perubahan baik. Malah anak yang dengar sebel, saudara. Tiap kali dinasehati, tiap kali dinasehati, dihakimi, bahkan kadang-kadang. Mana yang lebih besar, kuasa mulut atau kuasa doa? Lebih baik kita bawa dalam doa. Nah, Efesus 6 ayat 4. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Sebagai orang tua, ya, PowerPoint-nya dibuka. Hindari amarah dalam hati anak-anak. Kalau firman Tuhan berkata, jangan bangkitkan amarah. Kadang-kadang dengan banyaknya bicara, itu bisa membangkitkan amarah. Kadang-kadang dengan cara kita berkata, kamu ini tidak seperti anak orang lain. Anaknya temennya mama itu lebih hebat. Itu bikin anak membangkitkan marah, terluka loh. Karena kita suka membandingkan. Kita mungkin berkata, kamu itu tidak sepinter itu loh. Pinter loh. Tiru itu anaknya si A, si B, si C. Bangga loh punya anak seperti itu. Nah, itu bikin anak terluka. Bahkan sepertinya kita menghina mereka. Bahkan kita lah kadang-kadang mengungkit masa lalu. Kita berkata, kamu dulu ya sudah menghabiskan uang berapa. Kamu dulu sudah buat masalah. Kamu dulu. Hari ini jauh lebih baik. Yuk kita mulai lunak bersikap. Jangan terlalu keras. Karena kita juga tidak mau membangkitkan kemarahan yang lebih lagi. Sudahlah, kegagalan mereka di tahun-tahun lalu sudah terjadi. Saudara mau ungkit-ungkit, saudara mau ingatkan lagi, saudara mau katakan lagi membanding-bandingkan. Semuanya sudah terjadi. Hal yang buruk hari ini lebih baik kita bangkitkan apa? Jangan amarah. Kita mulai katakan. Kalau dulu anak saya dapat nilai 4, dia sudah takut. Waktu zaman sekolah, saya cuma bilang gini, enggak apa-apa, lain kali pasti kamu jadi orang hebat, kamu pasti pinter, enggak ada kegagalan terus. Ya, kalau kamu tahu gara-gara nilai 4 itu karena main game, ya jangan main game lagi. Nah, ini perkataan jauh lebih baik daripada kita membandingkan. Lihat tuh, kamu 4, anaknya temennya mama enggak pernah 4 loh. Dapatnya 9, 8, paling jelek 8, kamu 4, 5, 3, ya. Mungkin perkataan seperti ini akan membawa semakin terluka. Mungkin kalau dia gagal dan sebagainya. Mungkin hari ini kau punya masalah dengan anak-anak yang mungkin ada narkoba. Mungkin yang pacaran sudah dengan yang tidak seiman. Ya, ada banyak orang tua yang pergumulan anak ABG yang mulai pacaran tidak seiman, ada yang suka ke dunia luar. Mungkin ini tidak bisa dikasih tahu. Setiap kali kita menasehati yang ada cuman cekcok semata-mata. Saya percaya setiap cekcok yang terjadi, ini juga akan membangkitkan marah anak-anak. Makanya jauh lebih baik sekarang sudah. Kalau memang itu terjadi, saya pegang prinsip seperti anak yang terhilang. Saya percaya suatu kali mereka akan sadar sendiri. Mereka akan menyadari keadaannya, kesalahannya, bahkan mereka akan datang nanti sama kita dengan penyesalan. Itu baru bentukan Tuhan akan terjadi yang akan mencetak anak-anak yang hebat. Makanya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Nah, hari ini kita buka satu ayat. Quote-nya dibaca terlebih dahulu. Nanti saya buka ayatnya. Iblis itu menutup siapa anak kita di mata Tuhan. Saat rumah tangga kita gagal, keuangan kita gagal, kita berpikir bagaimana masa depan mereka. Ya, saudara percaya
orang benar, kalau kita jadi orang benar. Kalau saudara baca di Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Mungkin hari-hari ini kau punya anak bermasalah. Saya dengar satu keluhan orang tua yang berkata, "Bu, kami ini bangkrut, usaha kami ini bangkrut. Kita sudah jual aset perusahaan. Anak-anak yang dari Amerika dulu sekolah, kami sudah mohon minta pulang. Kalau memang kami sudah tidak mampu membiayai, tapi anak zaman now, Bu Eli, mereka tidak peduli dengan orang tua. Kami minta mohon-mohon mereka pulang, mereka tidak pulang. Akhirnya mereka tidak mau pulang. Saya pikir kalau pulang paling nggak bisa kita ini sama-sama kerjasama untuk membangun usaha yang baru atau pakai ide mereka anak muda. Tapi mereka malah rela kerja di luar negeri. Tidak tahu jadi taksi, supir taksi, ada yang kerja di restoran. Yang penting mereka cari happy-happy sendiri. Bahkan mereka marah sama kami. Mereka menyalahkan, kenapa kalian jadi orang tua buat hidup kami susah. Kenapa kalian sampai bisa bangkrut usahanya. Kalian kenapa hari ini mengecewakan anak-anak. Malah kami dituding-tuding, Bu Eli. Itu membuat kami makin terpukul. Di tengah kami bangkrut, kami tidak dapat dukungan dari anak. Malah anak itu menyalahkan kami. Saya cuma bilang, Pak, Bu, tidak usah takut, tidak usah menyerah dengan keadaan. Ibu, Bapak hari ini sudah dalam keadaan seperti ini. Tidak usah terlalu menyalahkan anak. Biarkan aja. Mereka mau tidak pulang, mereka mau nyalain orang tua. Yang penting hari ini kita bawa mereka dalam doa. Sudah, kita tidak usah sakit hati. Karena Yesaya 48 ayat 18. Kalau saudara baca, lihat ya, ini ayat luar biasa. Sekarang engkau memperhatikan perintah-perintahku. Nah, tadi sudah saya bikin renungannya. Maka damai sejahteramu itu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut. Ini yang luar biasa kata keturun ayat 19. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Lihat ya, nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ayat ini menyadarkan kita setiap kali kita hari ini jadi orang benar, walaupun engkau mau ditinggalkan anakmu, maupun kau punya anak yang punya masalah hari ini, ya mungkin memberontak pacaran ndak dengan seiman, suka dugem, suka yang namanya sudah terkontaminasi dengan virus dunia dan mereka jatuh dalam dosa. Satu hal saudara, kita sebagai orang tua jangan ikut emosi. Jangan ikut hari ini terpancing emosi sehingga mulut kita juga mengeluarkan kutuk, penghakiman yang buruk, dasar anak tidak tahu diri. Ini semua perkataan yang membawa kita menutup loh jalan hidup anak-anak kita di masa yang akan datang. Dan waktu saya baca ayat ini, saya selalu berkata dalam hidup saya, hari ini apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya, apapun yang terjadi dengan anak-anak saya, tetap yang namanya ketiga anak saya, Jennifer, Christopher, Sharon, itu tetap selalu diingat sama Tuhan. Nama mereka tidak akan dilenyapkan dan ditiadakan di hadapan Tuhan. Berarti mereka selalu ada di hadapan Tuhan. Sehingga kita hari ini taat aja sama perintahnya Tuhan. Tuhan itu ajarin saya sabar ya Eli. Nggak usah dibales. Kalau sana lagi nadanya do, kamu diam aja. Kalau sana do ikut do, nanti tidak ada solusinya. Tapi waktu do kamu diam, namanya orang tuh pasti punya hati nurani. Mereka itu walaupun kelihatannya mereka do waktu engkau mengalah, mereka itu akan punya hati nurani. Apalagi kalau kuasaku bekerja, itu sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Hati mereka itu urusannya dengan aku yang akan membentuk. Yang pasti kamu tidak akan kehilangan 3 anak ini waktu responmu benar. Karena firman Tuhan jelas berkata, anak-anak ini tidak akan dilenyapkan, ditiadakan di hadapan Tuhan. Makanya hari ini yuk jangan sampai
kita ini ditutup sama iblis. Ya, kita merasa bojai sudah punya anak, tidak sebaik anak tetangga, sudah maumu memang anak tidak tahu diri, anak kurang ajar, anak tidak tahu berterima kasih, kurang ajar, anak tidak berperi kemanusiaan dan sebagainya. Maka ini lebih parah lagi. Karena hidup mati kita dikuasai lidah. Makanya kita belajar aja hari ini untuk sabar. Memang kehidupan yang kita alami hari-hari ini tuh tidak mudah, saudara. Tekanan hidup semakin besar dengan keadaan. Saya bisa bayangin orang tua yang lagi bangkrut ini dalam tekanan anak yang nggak mau tahu diri. Nyesel nggak? Dulu punya uang nyekolahin anak, manjain anak, kepingin buat anak happy. Ternyata waktu orang tua susah, anak nggak mau lu nanggung ikut susah. Mereka mau happy-happy dengan cara mereka. Bahkan mereka nyalain. Saya bisa bayangin orang tua pasti yang namanya bahasa Jawa itu apa? Nelongso. Rasanya, duh Bu Eli, kok Bu seperti ini? Bukan satu anak loh Bu Eli, semua anak kompak. Nah, hari ini yuk kita lihat siapa sih sebenarnya anak di pemandangan Tuhan. Yuk, ini yang akan saya bahas setelah itu satu poin lagi kita selesai. Nanti kita di akhir khotbah saya, kita sama-sama praktek. Supaya saudara yang punya anak-anak bermasalah, percayalah dengan praktek ini. Kuasa Tuhan yang muncul, engkau yang tiarap. Tangkap ya, istilahnya gini, kita punya anak bermasalah. Kalau didiem-diemin gimana Bu Eli? Kita mendiamkan itu karena kita menyerahkan ke tangan Tuhan. Jadi waktu kita tiarap, kekuatan Tuhan itu loh yang muncul menghadapi anak-anak. Yang penting bagian kita hari ini, jangan sampai kita ini bersikap menutup hati, menambah amarah di dalam hati anak-anak. Tapi kita tetap berperilaku dengan kasih. Nah, menurut firman Tuhan, kenapa iblis itu selalu menutup siapa keturunan orang benar di mata Tuhan? Saya itu cari ayatnya, saudara. Ya, saya persiapkan khotbah ini waktu di pesawat sampai tadi si Vivi terima itu banyak salahnya koreksinya ya, karena lagi duduk di pesawat siap-siap ya antara ngantuk itu ya, tapi puji Tuhan walaupun di tengah pesawat masih berapa menit saya sudah diberi hikmat Tuhan. Nah, saya cari ayatnya, lihat Amsal 11 ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Lihat ya, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Itu tadi loh, Yesaya 48 tuh dipegang. Karena iblis itu tahu keturunan kalau kita ini jadi orang yang sabar mendoakan mereka, kita jadi teladan seperti Bu NN tadi bercerita. Kalau dulu saya suka marah gebrok-gebrok meja, sekarang sudah ndak lagi, diem. Sampai mama saya bilang gini, tak akui ya kamu ini sekarang luar biasa. Sama anak bisa ngalah. Duh, kalau mungkin mama mungkin ya sudah ndak bisa rasanya gitu ya. Tapi lihat, mama saya selalu ngomong kamu sekarang luar biasa. Ini ada satu perubahan hidup. Kenapa? Karena keturunan orang benar itu pasti diselamatkan. Sejatuh-jatuhnya mereka nanti seperti anak terhilang. Bukan karena kehebatan kita yang pakai cara dibiarin kok sama bapaknya anak terhilang. Tapi percayalah karena janji Tuhan, nama anak-anak kita yang kita doakan itu tidak akan ditiadakan di pemandangan Tuhan, bahkan diselamatkan. Ya pasti suatu kali mereka akan kembali, saudara. Pasti mereka akan kembali ke jalannya Tuhan jadi anak yang baik. Cara Tuhan menyelamatkan. Yang kedua, dari mana di Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Hebat enggak, saudara? Kita mungkin melihat anak-anak kita sekarang gagal. Anak-anak kita jatuh. Jangan putus asa. Iblis itu selalu
selalu memberikan kita putus asa. Kita menganggap kita sebagai orang tua yang gagal didik anak. Gara-gara saya dulu manja. Nyesel kenapa dulu disekolahin di luar negeri. Nyesel kenapa anak dimanja-manja. Nyesel kenapa dulu dikasih uang banyak. Nyesel sekolah pinter-pinter. Nggak usah menyesali. Iblis selalu taruh rasa penyesalan karena iblis tahu siapa sih keturunan orang benar. Nggak main-main. Kalau hidup kita ini jadi orang benar, saya percaya keturunan saya ini akan perkasa loh di bumi. Bahkan keturunan saya nanti akan diberkati. Perkasa diberkati. Dan saudara lihat Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Mazmur 37 ayat 25, 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saudara jangan main-main dengan kita. Kita ini punya pergumulan nangis, tidak ditinggalkan sama Tuhan. Sekalipun kau berdoa buat anak-anakmu belum berubah, Tuhan tuh tidak tinggalkan doa-doanya kita. Tuhan tuh tidak pernah tinggalkan air mata kita, saudara. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Lihat, hari ini kau bangkrut, gak usah susah. Memang waktu kita ngalami susah, anak-anak kelihatannya susah. Tapi ini cuman sesaat. Waktu dalam perjalanan hidupmu engkau jadi orang benar, itu nanti berhasil beruntung. Anak cucumu ndak akan meminta-minta. 26 yang luar biasa. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Makanya hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, jangan pernah putus asa. Walaupun kelihatannya doa-doa air matamu malah didoakan, Bu, malah bentak-bentak saya, Bu, malah kurang ajar, Bu Eli, malah ndak pulang, Bu Eli. Sudahlah, apapun terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan doa air mata kita yang setiap hari berseru kepada Tuhan. Tuhan itu mengingatkan malam ini, siapa keturunan orang benar di mata Tuhan? Yaitu keturunan orang benar akan diselamatkan, diberkati, dan menjadi berkat. Luar biasa loh saudara, ini rahasia yang orang dunia ndak pernah tahu. Kita malam ini tahu satu rahasia. Kalau keturunan orang benar diselamatkan, maka percayalah hidup keturunan orang benar nanti pasti diubahkan, pasti akan diberkati. Dan hidupnya bukan hanya diberkati, tapi diberkati menjadi berkat. Kita lagi berjuang di akhir zaman, masa yang jahat makin jahat. Ini pengaruh dunia melegalkan semua dosa rata-rata ya. Lihat apa yang dilegalkan, LGBT, kawin cerai. Bahkan saya kalau dengar anak-anak muda kumpul, saya tuh dengar yang ngeri-ngeri juga loh saudara. Orang anak-anak Kristen kalau ngomong gini, kalau salah apa bisa dimaafin. Tapi kalau sudah cerai, salahnya selingkuh, selesai. It's done katanya. Nggak ada maaf bagi pasangan kita. Apalagi kita masih muda. Daripada punya suami jengkelin hati seumur hidup, lebih baik kita nggak punya suami. Kadang kita lihat ya, anak-anak muda sekarang ini prinsipnya, lihat, sudah banyak menyimpang dari firman. Tapi kita sebagai orang benar jangan pernah menyerah. Pengaruh dunia sama pengaruh doa orang benar, yang besar kuasanya tetap pengaruh doa orang benar. Doa kita, air mata kita, perbuatan baik kita pasti mengalahkan kejahatan mereka. Tidak mungkin pengaruh dunia sejahat-jahatnya tidak akan pernah menang dari pengaruh doa orang benar yang besar kuasanya, karena Tuhan selalu mengingat itu tadi, nama-nama keturunan orang benar selalu dalam ingatannya Tuhan. Berarti hari ini anakmu yang jatuh dalam masalah, jatuh dalam dosa, waktu engkau berdoa jadi orang benar, nama-nama anakmu itu sudah ada di dalam ingatannya Tuhan, sudah ada di hadapan Tuhan. Tidak usah takut. Suatu kali mereka seperti anak terhilang, menyesal sendiri nanti
nanti dengan kesalahannya, dengan keadaannya, bahkan mereka sadar dengan penyesalannya, mereka akan kembali ke jalannya Tuhan. Makanya kita belajar untuk sabar ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak usah menghadapi mereka dengan emosi, karena itu semakin membangkitkan amarah di dalam hati mereka. Nah, 3 hal ini yuk menghadapi ini yang akan kita praktek setelah itu kita selesai. Menghadapi masalah anak zaman now. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan pernah lemah berbuat baik, sekalipun balasannya anak tetap kurang ajar sama kita. Anakmu belum berubah, yang pertama tetap layani dengan perbuatan baik. Apa perbuatan baik? Pikirkan yang baik. Jangan berpikir, jangan-jangan nanti anakku ya jadi anak ini, jadi anak narkoba, jadi anak ini, Nggak usah. Pikirkan yang baik, perkatakan yang baik, dan hati yang penuh belas kasihan. Itu jangan pernah jemu-jemu. Jangan pernah menjadi lemah saat mereka tidak berubah sekalipun. Pikiran kita tetap baik. Perkataan karena hidup mati dikuasai lidah, dan miliki hati yang belas kasihan. Jangan lagi marah, jangan lagi dendam, jangan lagi geram, kecewa, tapi miliki hati yang hari ini punya belas kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, layani dengan doa. Saya ajari ya, doa dari berapa hari sudah saya ajari khotbah saya. Buka di Mazmur 33 ayat 9 yang berkata, ketika Tuhan berfirman semuanya jadi, Tuhan memberi perintah semuanya ada, Tuhan menyediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Hari ini Tuhan sudah sediakan nggak anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa, yang akan diberkati menjadi berkat yang akan diselamatkan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ketika Tuhan menyediakan semua yang terbaik hari ini, karena kita ini diperhitungkan sebagai orang benar, keturunan anak-anak kita pasti diberkati menjadi berkat, bahkan anak-anak kita nanti juga akan disediakan apa yang tidak pernah kita lihat semuanya. Makanya saya ajari doanya, kita mulai praktek ya, pikir yang baik. Tuhan, anakku anak yang baik. Sudah tidak boleh mikir, saya kalau dibentak anak, puji Tuhan, haleluya, anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Itu selalu saya pikirkan, perkatakan. Saya tidak pernah marah, saya tidak pernah mikir, walaupun iblis taruh anak kurang ajar, anak kok berani, misalnya iblis pikir, tapi saya langsung tolak dia, anak yang baik, supaya perkataan baik, dan saya berkata, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu aja yang kita lakukan, dan setelah itu kita praktek doanya. Doanya simple. Tuhan, Engkau berfirman, keturunan orang benar akan diselamatkan, diberkati dan memberkati. Tuhan berfirman ya, dan Tuhan perintahkan, karena Tuhan memberi perintah semuanya ada. Tuhan perintahkan saat ini roh pertobatan, roh takut akan Tuhan, roh cinta Tuhan, itu perintahkan ada di dalam hati anak-anakku, di dalam hidup anak-anakku. Perintahkan berkat buat keturunanku Tuhan, perintahkan masa depan yang indah buat keturunanku. Dan yang ketiga, Engkau katakan terima kasih Tuhan buat penyediaanmu buat anak-anakku. Engkau sudah sediakan jodoh, pekerjaan, mertua yang baik. Nah, Tuhan sudah sediakan hari ini. Apa yang tidak pernah kita lihat, jodohnya anak kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, pekerjaan anak kita. Yang kita dengar, apa yang timbul dalam hati. Tuhan sudah sediakan nggak hari ini? Walaupun hari ini mungkin kau bangkrut, engkau lihat anak-anak yang tidak baik. Tapi percayalah, waktu kita berdoa dan engkau berkata, Tuhan, engkau memberkati Tuhan. Engkau perintahkan jodoh, pekerjaan, mertua. Mulai sekarang katakan, perintahkan yang kepingin anaknya cepat dapat jodoh. Hari-hari ini yang terbaik. Mulai berkata, jangan terus berkata, Tuhan jodohnya gimana? Duh, itu memang anak cerewetnya luar biasa. Pele jodoh. Sekarang sudah umur 30 belum punya jodoh. Nah itu akibatnya kita tabrak-tabrak.
seadanya jodoh kita paksain mereka menikah. Akhirnya mereka nggak bahagia. Daripada kita yang memilih jodoh, lebih baik Tuhan yang perintahkan. Nah, itu yang terbaik. Tangkap ya. Ini penting loh saudara. Tiap hari perintahkan. Yuk, mulai kecil enggak apa-apa. Saya mulai kecil, anak-anak saya selalu berdoa. Tuhan terima kasih buat jodoh, pekerjaan, mertua yang baik. Dapat mertua yang baik loh anak saya. Saya percaya ini kuasa doa. Kalau enggak, kita mau tahu dari mana? Seleksi juga bisa ketipu. Orang kelihatannya baik, setelah menikah galaknya luar biasa. Tapi kalau Tuhan kan nggak bisa ditipu. Kalau Tuhan yang perintahkan jodoh buat anak-anakmu nanti, wow, kita pasti kagum Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Nah, yang ketiga, layani dengan sabar. Karena 1 Korintus 13 ayat 7 yang berkata kasih itu sabar. Tangkap ya, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Sabar, sabar saat anak mengeraskan hati, sudah sabar. Jadi layani dengan 3 ini, saya percaya anak-anak yang bermasalah zaman now, saudara enak jalani hidup ya ndak dengan geram sakit hati, saudara ndak kesel, saudara sudah menyerahkan. Sebagian kita apa? Yaitu tadi, layani dengan baik, layani dengan doa, layani dengan sabar. Sudah sabar saat tidak dihormati ya tidak apa-apa. Sabar saat diomel, dimaki. Sudah modalnya sabar. Baik, doakan. Mulai sekarang praktek ya semua doa-doa saya yang saya ajari. Yuk, saya percaya. Kalau kita mulai praktek, saya percaya tahun-tahun ini ya mungkin banyak orang yang masih memerlukan jodoh-jodoh anak-anaknya. Pasti nanti lihat Tuhan akan kirim jodoh, pekerjaan, mertua, masa depan, semua yang terbaik. Apa yang difirmankan anak-anak keturunan kita akan jadi diberkati, menjadi berkat, bahkan akan diselamatkan karena itu Tuhan berfirman, maka semuanya akan digenapi, semuanya akan terjadi, semuanya akan ada, semuanya akan disediakan, semuanya saudara. Kita tidak perlu ragu, karena memang Tuhan itu mau menyediakan yang terbaik kok buat keturunan kita. Tapi iblis selalu menutupi dengan perbuatan anak-anak kita sekarang. Karena iblis tidak mau keturunan kita selamat. Iblis maunya ketika anak-anak kita berontak, kita sudah putus asa. Kita tidak mau lagi berjuang untuk memperjuangkan mereka. Kita sudah berkata, ya sudah karepmu. Kamu mau jadi orang ya urusanmu, tidak mau jadi orang ya urusanmu. Bersikaplah seperti anak yang terhilang. Biarkan aja di dalam tangannya Tuhan sampai dia nanti ada titik dia akan sadar akan keadaan kesalahannya dan penyesalannya. Nanti dia akan kembali. Yang penting hari ini buka hatimu. Tuhan Yesus memberkati ya. Jangan takut, hari ini saya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan ya.